Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Ini berita heboh, saudara, bahwa ada usulan dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mengusulkan bahwa untuk membiayai makan bergizi gratis yang akan menjadi program utama bagi anak-anak siswa kita di sekolah itu menggunakan dana zakat katanya. Nah, ini menjadi berita yang hampir menyita waktu para netizen, juga termasuk juga para tokoh-tokoh di Indonesia, termasuk juga tanggapan atau respon dari istana yang berkenaan dengan usulan-usulan. Ada banyak tokoh, saudara, seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah juga memberikan komentar tentang usulan dari Ketua DPD Republik Indonesia tersebut. Saudara, memang kalau hanya sekedar usulan, ya sah-sah saja. PDRI Sultan Bahtir Najamuddin yang menyebut makan bergizi gratis agar dibiayai dari dana zakat dan sedekah jadi pembicaraan hangat. Sebab secara syariah sudah ada kelompok yang berhak menerima zakat. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bahtiar Najamuddin menyarankan biaya makan bergizi gratis dibiayai dari dana zakat dan sedekah. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dana yang lebih untuk menyukseskan program makan bergizi gratis, sehingga partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat menjadi opsi yang perlu disiapkan pemerintah. Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Tetapi sebagai pejabat publik tentunya, apalagi sebagai ketua yang mewakili sebuah lembaga resmi kenegaraan, tentunya ide itu tidak sembarang dilontarkan. Tentunya memerlukan kajian-kajian sehingga tidak meresahkan masyarakat, tidak berdampak pada hal-hal yang negatif, yang justru niat baiknya itu tinggi, tetapi kemudian cara untuk menyampaikannya yang kurang tepat dengan argumen-argumen dan alasan-alasan yang kurang tepat, sehingga dampaknya atau efeknya menjadi lebih banyak negatifnya. Sehingga jika ada usulan-usulan dari pejabat-pejabat publik, tentunya perlu kajian-kajian. Tidak sekedar adanya timbul pikiran kemudian dilontarkan, ya sebenarnya sah-sah saja jika itu mewakili pribadi. Tapi jika mewakili dan melekat terhadap jabatan atau pejabat publik, tentunya ini juga perlu difikirkan oleh para pejabat. Tentunya tidak khusus hanya pada ketua DPD RI ini, pada semua pejabat tentunya juga jika ingin melontarkan ide, gagasan tentang kemaslahatan masyarakat, tentunya perlu kajian-kajian. Nah, sebenarnya masalah makan bergizi gratis ini meskipun menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo, dan pada realitasnya, kenyataannya setelah dilaksanakan memang pertama masih awal. Yang kedua menyangkut masalah teknis pelayanan kepada siswa-siswa kita, dan yang sekarang menjadi masalah tentang dana yang akan dihabiskan dengan atau yang digunakan untuk makan bergizi gratis tersebut, yang memang memerlukan banyak perhatian dan memerlukan banyak dana. Sehingga ada selentingan informasi bahwa
yang selama ini digunakan itu adalah uang pribadi dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, karena mungkin dengan alasan-alasan tersebut banyak para tokoh kemudian memberikan usulan, ide, termasuk Ketua DPD RI. Jadi sebenarnya ini adalah tugas pemerintah, jadi bukan tugas masyarakat. Dan Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah dalam rangka untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan gigih Pak Prabowo akan melaksanakan, tentunya dilihat dulu waktu pelaksanaannya, kata Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo juga tidak menafikan dengan adanya dana yang dibutuhkan, yang menurut di dalam anggaran APBN itu mencapai 71 triliun. Bahkan ada usulan akan ditambah menjadi 100 triliun. Nah, ide usulan dari Ketua DPD Republik Indonesia ini memang kurang tepat. Jadi banyak komentar-komentar netizen yang menyayangkan bahwa usulan-usulan tersebut tidak perlu, mungkin belum ada kajian-kajian, sehingga dengan kemudian muncul di pikirannya langsung dilontarkan kepada masyarakat. Nah, banyak komentar-komentar netizen yang mulai dari yang moderat sampai yang ekstrim tentang ide tersebut. Nanti kita akan bacakan satu persatu sebagai respon dari ide Ketua DPD RI tentang program makan bergizi gratis, terutama menyangkut dana yang dibutuhkan. Sebenarnya kalau usulan-usulan yang ekstrim, kok bisa Ketua DPD itu mengusulkan masyarakat? Padahal masyarakat saat ini kita tahu semua bahwa secara ekonomi, secara kesejahteraan masyarakat secara umum itu kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan BPS mengeluarkan bahwa kelas menengah saja itu mengalami penurunan, apalagi kelas bawah, sehingga terlontar gimana bahwa dana zakat malah akan digunakan untuk program makan bergizi gratis, karena penggunaan dana zakat itu secara hukum, secara aturan itu sudah jelas aturannya untuk para orang-orang yang memang ada kategori miskin dan fakir miskin dan seterusnya. Kenapa usulan Ketua DPD ini tidak mengusulkan secara gentle, misalnya gimana gaji pejabat setingkat menteri, setingkat anggota DPD, setingkat DPR, baik itu DPR pusat maupun DPR daerah, itu memberikan misalnya 40% dari gajinya untuk menunjang dana makan bergizi gratis ini, atau tunjangan-tunjangan lain yang dimiliki oleh anggota Dewan yang terhormat, baik itu DPD maupun Dewan Perwakilan Rakyat, itu diberikan sebagian. Nah, usulan-usulan seperti itu malah lebih menjadikan gitu. Kalau hanya sekedar usulan, ya mungkin khawatir dituntut oleh masyarakat. Andai kata Ketua DPD tersebut mengusulkan bahwa semua pejabat itu bergotong royong, misalnya dari gajinya 40% disumbangkan kepada program makan bergizi gratis ini, maka saya yakin masyarakat akan mendukung ide-ide tersebut itu. Nah, ini kok
masyarakatnya belum pejabatnya belum apa-apa, kemudian masyarakatnya justru yang dituntut untuk membantu membiayai makan bergizi gratis ini. Nah, ini yang disayangkan oleh masyarakat, terutama kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat komentar-komentar dari para netizen ini, banyak sekali baik-baik yang sangat ekstrim komentarnya maupun yang moderat. Bisa kita lihat ini, misalnya ini bisa kita lihat di komentar, cuci tangan, lempar tanggung jawab, tidak bisa menggunakan uang zakat dan sedekah itu sudah ada yang berhak. Nah, ini moderat masih. Kemudian dari Nani Hairani, dana zakat sudah ada wadahnya, tidak boleh dipakai untuk makan bergizi gratis. Jujur rakyat tidak setuju. Nah, ini yang benar nih Bapak Ibu. Oleh komentar dari Roni Ihsan 447, mendingan pakai duit gaji ketua DPD, katanya begitu. Jadi mendingan pakai duit gaji ketua DPD aja. Dari Pak Mahmud Yunus ini, aneh tunjangan DPD aja tidak disumbangin, ini bukan. Nah, ini yang ekstrim Bapak Ibu. Mengatakan dari Rosid Mebel, makanya ketua DPD jangan melawak kan ada bagiannya di mana harus melawak, di mana harus serius. Kalau uang zakat mau dipakai program makan gratis, ini namanya melawak, nggak bener. Jadi uang zakat itu udah ada yang punya, yang berhak, katanya begitu. Kemudian juga masih ada gratis. Ini dari Akbar Rais, woi otakmu gimana, makan gratis sudah masuk APBN. Kemudian ada yang ekstrim, itu usulan edan, itu memalukan, katanya begitu. Jadi banyak komentar-komentar diantaranya oleh bosku 5 ini, asal ngomong, malu-maluin, makan gizi gratis diambil dari dana zakat, gaji-gaji lu pada dipotong tuh baru bener, katanya begitu. Nah, ini ada usulan seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo ini Bapak Ibu, dari Rodi Hida Logam. Selama koruptor saling melindungi, merajalela sampai kiamat pun rakyatnya Indonesia tidak bakal makmur sejahtera. Kemudian banyak lagi, ini Bapak Ibu, penggunaan dana zakat itu sudah ada aturannya. Kalau MGB makan bergizi gratis tidak ada dananya, ya di stop saja, katanya begitu. Nah, ini juga kurangi pemberian fasilitas mewah bagi pejabat pemerintah dan pejabat Pemda agar bisa membiayai makan gratis rakyat, sekaligus menunjukkan empati kepada penderitaan rakyat. Jadi banyak lagi Bapak Ibu komentar-komentar ini dari Bung Dewa 5630, gaji dan tunjangan pejabat dan anggota legislatif gak mau berkurang, malah masyarakat yang dermawan gotong royong lah, lu aja yang dermawan, katanya. Ada lagi yang lucu sekali Bapak Ibu, ketua DPD lagi ngelawak, katanya gitu, Mas Komeng serius lagi nyimak. Nah, itu Bapak Ibu, jadi sementara ini memang usulan dari ketua DPD RI itu memang mendapatkan banyak komentar yang relatif miring Bapak Ibu. Jadi dari istana pun ada respon bahwa memang tidak perlu dana zakat, katanya begitu, karena dana zakat ada peruntukannya dan makan bergizi gratis ini ada peruntukannya juga. Nah, bagaimana komentar Bapak Ibu tentang hal ini, usulan yang dikemukakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang penggunaan dana zakat bagi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang
dilaksanakan dan menjadi prioritas utama dari pemerintahan Prabowo? Silahkan dikomentari di kolom komentar. Terima kasih perhatiannya.